Terima kasih masih terus mengikuti cerita Selin, baby sister kesayangan Tuan Aksara, bab 48 dan bab 49. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentarnya ya. Rasanya saya ingin pulang setelah ini. Kenapa, Mas? Ya karena kamu. Mau nganterin Selin pulang ya? Mau nidurin kamu. Apa, Mas? Tanya Selin dengan mata yang melotot. Selin bukan Tinim yang harus ditidurin. Sayang, kamu paham maksud saya nggak sih? Iya paham. Tapi kan ini masih siang. Memangnya kenapa kalau siang? Itu boleh dilakukan di jam kapanpun. Kamu halal untuk saya. Mas Aksara, jangan bahas itulah. Selin malu. Wanita dengan make up minimalis itu tersipu. Blush on tipis yang dikenakannya semakin memerah lantaran pewarna alami dari pipinya. Sudah, Mas. Katanya mau meeting. Nanti terlambat, bisa dimarahin bosnya. Selin sengaja mengalihkan pembicaraan. Saya bosnya, sayang, ucap Aksara gregetan. Iya, Selin juga tahu, hanya bercanda saja. Segera ikutan meeting ya, Mas. Gak enak kan kalau terlambat. Yang namanya pimpinan itu harus menjadi teladan untuk para stafnya. Bagaimana staf akan disiplin jika pemimpinnya saja tidak disiplin? Iya, Aksara mencium pipi istrinya dan bergegas berlalu. Selin yang berada di ruangan besar itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia sama sekali tidak memiliki kesibukan. Berjalan mondar-mandir layaknya setrikaan di kain yang kusut. Mau membantu menyapu lantai ataupun mengepel pun tidak ada alatnya. Selain itu, ruangannya juga sudah sangat bersih. Jadi orang kaya nggak enak ya, bingung mau ngapain, ucapnya bermonolog. Wanita yang tengah gabut itu hanya duduk di sofa dan menatap ke sekeliling ruangan. Lukisan-lukisan tertempel indah dengan beberapa hiasan tindik. Kakinya kembali melangkah, kali ini ke arah rak buku yang menumpuk. Ia akui, suaminya memiliki hobi membaca, hingga koleksi bacaannya begitu banyak. Manajemen bisnis, pengelolaan dana saham, tips usaha melejit. Selin membaca satu persatu judul yang terlihat dari sisi buku. Tidak ada yang menarik untuknya sama sekali. Kenapa nggak ada buku novel sih, Mas? Batin Selin yang masih tampak mencari-cari bacaan yang dimaksud. Lama ia berdiri di depan rak buku, hingga akhirnya melangkah ke meja kerja suaminya. Rencananya ia hendak merapikan meja yang beberapa bukunya tertumpuk tidak rapi. Sebuah foto indah, foto pernikahan mereka dipajang di atas meja. Selin tersenyum. Suara ketukan pintu terdengar, lalu diikuti pintu yang berderit. Selin ketakutan. Ia takut dianggap lancang oleh Aksara karena berada di situ. Ketika benda persegi panjang itu bergeser, seorang wanita muda masuk dengan membawa paper bag. Nona Selin? Selin mengangguk. Ia terlihat sungkan ketika dipanggil Nona. Maaf, Anda siapa? Tanya Selin santun. Saya Nindi, stafnya Pak Aksara. Saya membawa makanan ini untuk Anda. Makanan? Tanya Selin bingung. Ia tidak berpesan apapun kepada suaminya. Begitupun sebaliknya. Bahkan kulkas yang kata Aksara ada buah-buahan itu pun belum dibuka sama sekali. Iya Nona, Pak Aksara meminta saya membawakan makanan ini. Wanita itu berjalan mendekat ke sofa yang berada di sudut ruangan, meletakkan benda yang dibawa ke atas meja. Pizza? Tanya Selin ketika benda itu dikeluarkan dari tempatnya. Iya, Pak Aksara meminta saya mengantarkan makanan ini untuk Anda, juga memberikan ini. Wanita yang mengaku bernama Nindi itu memberikan sebuah amplop kecil. Selin mengernyitkan dahi. Ia bingung. Dibukanya amplop itu dan mendapati sebuah tulisan tangan di dalamnya.
Tadi kamu gak sempat makan, jadi makanlah itu dulu sebagai pengganjal perutmu. Makanan itu yang paling cepat datangnya. Setelah saya rapat, kita cari makan bersama. Nona Selin, panggil saya Selin saja, Mbak. Mbak Selin, Selin saja, Mbak. Saya terdengar tuaan kalau dipanggil Mbak. Wanita dengan model rambut baru itu tersenyum. Maaf kalau saya lancang, Mbak Selin. Nona Selin. Selin. Selin tergegah. Ternyata kehidupan di kota masih ia temukan orang selucu seperti Nindi itu. Ada apa, Mbak Nindi? Saya permisi dulu, Nona Selin. Selin saja. Maaf, Nona, saya tidak berani panggil nama itu. Takut Pak Aksara marah. Karir saya bisa terancam. Apalagi saya staf baru di sini. Saya permisi. Mbak Nindi, sebentar. Iya, apa sedang sibuk dengan pekerjaannya? Sudah tidak, Mbak. Kebetulan tugas sudah selesai. Ada yang perlu dibantu. Boleh temani Selin makan? Di sini sepi, tidak ada orang satupun. Saya tidak terbiasa makan sendiri. Maaf, Nindi takut lancang, Mbak. Itu makanan khusus untuk Mbak. Gak apalah. Tapi Mbak, ini buat kamu, ucap Selin yang kini mengambil potongan pizza dan memberikannya kepada staf baru itu. Awalnya Nindi ragu, dan akhirnya ia menuruti perintah. Hingga di menit-menit berikutnya, mereka terlihat ngobrol bersama layaknya seorang sahabat. Nindi bercerita tentang Aksara yang galak, otoriter, dan suka marah-marah. Ia sangat kagum ketika Selin bisa menaklukkan pria seperti itu. Bahkan kabar di luaran sana yang mengatakan kalau Selin itu deso, udik, dan tidak ada cantik-cantiknya itu ditepis kala ia mengenal Selin. Dibilang sedikit udik memang iya, tapi Selin itu sangat cantik, bukan cantik dari make up seperti wanita pada biasanya, melainkan juga hatinya. Cukup lama ia berbincang, hingga tidak sadar Aksara kembali ke ruangan. Buru-buru Nindi pamit. Ia tidak enak jika harus berhadapan dengan bosnya yang arogan itu. Bagaimana sayang? Apa kamu doyan? Tanya Aksara sambil menarik sudut bibirnya. Selin bingung, Mas. Biasanya nggak cocok dengan makanan seperti ini. Tapi kali ini terasa sangat enak. Bahkan sekarang sudah habis, ucap Selin sambil menunjuk wadah pizza yang telah kosong. Baguslah, kamu sudah dapat itu kan? Itu apa? Masa nggak tahu sayang? Nggak tahu apa Mas, kalau bicara itu yang jelas. Ita itu kan jadinya Selin bingung. Ini hari apa sayang? Tanya Aksara. Hari Kamis Mas. Kenapa? Tadi Mas Aksara kelupaan ya pas ngisi rapat di kantor. Enggak sayang, saya tahu kalau ini hari Kamis. Tapi ingat nggak ini tanggal berapa? Ingat Mas, ini tanggal 6. Sayang, pakai dikit dong. Pakai gimana sih Mas? Apa Mas Aksara pusing habis ngisi rapat tadi? Mas Aksara demam, tanya Selin yang mendekatkan tangannya ke dahi Aksara. Suhu tubuhnya normal. Maaf Mas, ucap Selin ketika ia menyadari tangannya masih kotor karena makanan yang baru saja dimakannya. Diambilnya tisu dari wadah berbentuk bunga itu dan mengelap ke dahi suaminya. Mas Aksara kenapa? Apa ada masalah tadi? Tanya Selin mencoba memahami. Masalahnya ada di depan saya, ucap Aksara kesal. Selin jadi masalah. Kenapa? Karena Mas Aksara harus ngantar pulang. Kalau keberatan, Selin bisa pulang pakai taksi atau ojek online. Bukan. Lalu, ini ulang bulan pernikahan kita sayang. Masa nggak ingat? Maaf Mas, kelupaan. Selin meringis. Ia memang tidak menyadarinya. Setahunnya, ia hanya ada ulang tahun. Tidak ada yang namanya ulang bulan. Terus cincinnya mana? Apa kamu makan? Tanya Aksara bingung. Ia menatap ke arah mejanya yang tidak tampak hilalnya. Cincin apa Mas? Oh, cincin hadiah pizza tadi. Kenapa Mas Aksara bisa tahu kalau pizza itu berhadiah? Saya berikan ke Nindi tadi.
karena kebetulan potongan pizzanya dimakan oleh Nindi. Enak banget ya mas, beli pizza hadiahnya cincin emas. Jelas Selin panjang kali lebar. Sayang, itu cincin buat kamu, hadiah ulang bulan pernikahan kita. Saya yang meminta petugas pizza itu untuk menyematkan cincin di dalam adonan. Kenapa Mas Aksara nggak bilang? Tanya Selin dengan mata membulat sempurna. Komen yuk. Selin, baby sister kesayangan Tuan Aksara, bab 49. Sayang, itu cincin buat kamu, hadiah ulang bulan pernikahan kita. Saya yang meminta petugas pizza itu untuk menyematkan cincin di dalam adonan. Kenapa Mas Aksara nggak bilang? Tanya Selin dengan mata membulat sempurna. Namanya juga kejutan sayang, masa saya harus bilang? Terus bagaimana? Selin minta lagi cincin itu. Ya sudah, biarkan saja. Mungkin memang rezekinya staf baru tadi. Lagian, kamu ceroboh amat. Biasanya selisih 1.000-2.000 saja diperhitungkan. Nah ini, cincin emas diberikan orang begitu saja. Ya kan, Selin nggak tahu kalau cincin itu dibeli. Selin pikir ada undian berhadiah gitu. Aksara tersenyum. Ia mencubit hidung istrinya hingga wanita kecil itu mengaduh. Maaf, apa sakit? Iya, sakit hatiku mas. Cincinku yang mahal hilang. Memangnya tahu kalau cincinnya mahal. Mas Aksara kan selalu memberikan yang terbaik untuk Selin. Jadi sudah pasti cincin itu mahal kan? Aksara tersenyum. Ya sudah, nanti kita beli lagi. Sekarang kita cari makan dulu. Tapi Selin sudah kenyang mas. Kalau begitu temani saya makan. Sekalian kita balik pulang. Iya mas, ucap Selin menunduk. Ia masih membayangkan berapa nominal dari harga cincin tersebut. Kendaraan roda 4 Aksara berhenti di sebuah resto. Tidak terlihat megah jika dilihat dari luar. Terkesan seperti pedagang kaki lima pada umumnya. Selin menatap lekat ke arah suaminya. Ia merasa ada yang aneh pada diri Aksara. Punggung tangannya kembali didekatkan ke dahi pria bertubuh kekar itu. Kamu kenapa sayang? Tanya Aksara bingung. Apa Mas Aksara sakit? Tidak. Memangnya ada apa? Kenapa beloknya ke sini? Kenapa tidak ke tempat-tempat bagus seperti tempat kesukaanmu pada biasanya? Sengaja, ucap Aksara sambil tersenyum. Bergegas ia turun dan membukakan pintu mobil di sebelah istrinya. Jika ada pepatah yang mengatakan wanita akan jadi ratu ketika dipertemukan pria yang tepat, itu benar adanya. Selinlah yang membuktikan ungkapan tersebut. Aksara membantu istrinya untuk turun. Ia juga terus menggenggam tangan Selin seakan tidak ingin jauh dari sisinya. Jika dilihat dalam posisi ini, mereka bagaikan adik dan kakak, atau bisa jadi ayah dan anak karena tinggi mereka yang terpaut. Aksara selalu menduduk tatkala ingin mencium istrinya. Begitupun dengan Selin yang harus mendongak jika ingin melihat wajah suaminya. Tapi apapun itu, nyatanya membuat kehidupan mereka menjadi berwarna. Nila dan lele goreng dipesan oleh Aksara. Tidak lupa dengan lalapan juga sambal tomat yang terasa menggoda. Sayang, kamu yakin gak mau makan? Selin sudah kenyang mas. Wanita cantik berambut pendek itu menatap apa yang disajikan. Salivanya tertelan dengan kasar. Aksara mencuci tangannya. Dengan jari-jarinya, ia meraup makanan itu dan menyuapkan ke mulut. Selin terus melihat apa yang dilakukan Aksara. Sedikit aneh memang melihat suaminya makan dengan tangan telanjang tanpa sendok. Kamu mau? Selin masih menggeleng. Meskipun kini ia mulai tergoda dengan apa yang dilihat. Apalagi ada petai kukus yang terasa menggoda di matanya. Buka mulutnya. Aksara mendekatkan tangannya yang telah berisi nasi yang bercampur sampal dan ikan.
Dengan semangat Selin membuka mulut kecilnya. Katanya nggak mau. Aksara tersenyum sambil merapikan helaian rambut Selin yang berantakan dan menutupi wajahnya. Meskipun menggunakan tangan kiri untuk membelai mahkota Selin, nyatanya wanita itu terasa dibuai. Kan ini perintah, jadi mau nggak mau Selin makan, ucap Selin tersenyum. Wanita itu merasakan sentuhan telapak tangan suaminya yang mendarat di pipinya. Makan makanan deso dengan menu seadanya itu justru menghadirkan kesan romantis untuk Selin. Wanita itu terus diperlakukan hangat dengan suapan tangan dari Aksara. Kamu itu lucu sayang, kalau diajak makan makanan mahal malah ngambek. Giliran makan makanan kurang dari 100.000 bisa selap ini. Kamu bisa sangat menikmati. Kalau seperti ini, uang saya tidak akan habis-habis. Batin Aksara dengan netra yang terus terpaku dengan istrinya. Kenapa Mas Aksara senyum-senyum sendiri? Apa makanya Selin belepotan? Aksara mengambil tisu dan hendak membersihkan area sekitar bibir istrinya. Dengan cepat, Selin mengambil tisu itu dari tangan suaminya. Anda itu bos besar, Mas. Kalau ada yang lihat kamu bersihin bibir Selin bagaimana? Masa iya seorang bos bersihin wajah baby sister anaknya? Kamu itu istri saya. Aksara mencubit gemas hidung Selin. Iya ya, Selin lupa kalau sudah diperistri. Canda wanita cantik itu. Akan saya kasih jatah tiap malam supaya tidak lupa kalau kamu sudah bersuamikan saya. Selin mentelik. Mau program cocok tanam, pembuahan. Iya, kerja restoran. Saya sudah terlalu tua, harus punya banyak keturunan untuk melanjutkan bisnis saya. Kan sudah ada dia nih, Mas. Dia yang pegang perusahaan pusat, tapi yang pegang cabang kan belum ada. Memangnya cabang perusahaan Mas Aksara ada berapa? 17. Apa? Tanya Selin kaget. Selin harus ngelahirin 17 anak untuk memimpin cabang perusahaan Mas Aksara. Aksara tergagah. Kalau kamu mau sih sayang, masalahnya kamu kuat nggak? Wanita cantik dengan polesan make up natural itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nggak janji ya Mas, kita bahas yang lain saja. Aksara tergagah. Ia selalu bahagia tatkala melihat ekspresi istrinya yang seperti itu. Usai makan, Aksara memulangkan Selin. Pria itu kembali ke kantor karena ada urusan yang tidak bisa ditinggal. Sebelumnya, ia berniat meminta tolong Baskoro mengantar istrinya ke rumah. Tapi melihat tatapan supirnya itu ke Selin membuatnya urung. Sebagai lelaki, ia tahu sekali bagaimana tatapan seorang pria yang terkagum dan tergoda dengan wanita. Kamu jangan pergi-pergi tanpa seizin saya ya. Berdiam diri di rumah. Iya Mas Aksara, Selin juga gak berani keluar rumah kalau tanpa Mas Aksara. Bagus, jangan lagi bantu para asisten rumah tangga yang manja itu. Tapi Mas, ini perintah. Iya Mas, jangan mau disuruh-suruh oleh Tanisa juga. Kami itu ratu di rumah ini. Jadi selama kamu direndahkan orang, harga diri saya yang jadi taruhannya. Oke? Iya Mas Aksara. Jangan. Mas, pesennya udah banyak banget loh. Katanya buru-buru ke kantor, ucap Selin lugu. Aksara tersenyum. Ia memeluk istrinya terlebih dulu sebelum kembali ke kantor. Wanita kecil itu seperti candu yang terus menghadirkan magnet, membuatnya terus tertarik berada di sisinya. Bunda, Denny berlari ke arahnya. Sontak, ia sedikit berjongkok untuk menyetarakan tubuh mereka. Tangan direntangkan menanti pelukan dari pria kecil yang begitu disayangnya. Denim, bukannya ini masih jam tidur, ucap Selin. Iya Mbak Selin, tapi Tuan Denimnya nggak mau. Katanya mau tidur sama bundanya, ucap gendis yang berada di sebelah tubuh anak asuhnya.
Ya sudah, biar saya saja yang temani Denim tidur. Terima kasih banyak ya Mbak Gendis. Denim diangkat tubuhnya, di mana pria itu terus menatap wajah bundanya yang terlihat berbeda. Tangannya memegang rambut Celine yang kini tidak sepanjang dulu. Bunda cantik, ini sayang Bunda, ucapnya dengan suara cedal yang menggemaskan. Bunda juga sayang Denim. Baru juga tangannya memegang gagang pintu kamar Denim, sebuah suara yang tidak asing terdengar. Babu, kamu... Belum juga Tanisa menyelesaikan kalimatnya, Celine menoleh. Tanisa membuka mulutnya tidak percaya, melihat penampilan wanita itu yang berubah drastis. Satu polesan saja membuat wanita utik itu terlihat cantik dan berkelas. Komen yuk.